Shalom semuanya, semangat pagi. Mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dalam 1 Timotius 2 ayat pertama. Firman Tuhan ini setiap hari kita baca, tapi saya diteguhkan oleh Roh Kudus untuk menjelaskan kembali buat Bapak Ibu Saudara. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah hidup tenang, tentram, dan saleh. Hidup tenang, tentram, dan saleh. Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan rahasia besar dibuka. Bagaimana kita orang Kristen bisa mengalami ketenangan, ketentraman, dan hidup saleh. Hidup saleh itu hidup beribadah, hidup takut Tuhan, hidup melayani Tuhan, bersedekah, menolong orang lain. Bagaimana saudara bisa mendapatkan tiga hal ini? Rahasia ini dibuka, saudara. Banyak orang, Bapak Ibu Saudara, tidak mendapat tiga hal ini. Dan mereka pikir tiga hal ini hanya bisa didapat dari materi. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang, materinya banyak, tapi hidupnya tidak pernah tenang. Ada orang yang materinya banyak tapi tidak tentram. Ada orang materinya banyak, ibadah aja tidak bisa. Oleh karena itu saya pesan Bapak Ibu Saudara, jangan kita dibodohi setan. Bapak Ibu Saudara, mari kita memilih yang terbaik bagi diri kita. Kenapa sih kita sulit sekali memilih yang terbaik bagi kita itu, kenapa ya? Saya heran dengan orang-orang yang mau diperbudak pekerjaan kok mau ya. Satu kebodohan kalau saudara bekerja hanya untuk memenuhi kredit saudara. Dan saudara harus meninggalkan ibadah dan semuanya. Lebih baik saya jual, saudara. Kalau saya kredit sepeda motor, lebih baik jalan kaki. Lebih baik saya cari sepeda biasa, gak usah pakai motor, sepeda ontel. Kenapa kita itu bela-belain kredit ya? Kemudian kita kerja mati-matian, ibadah saja gak bisa. Tolong saudara yang dengar suara saya pagi hari ini ya. Engkau yang diperbudak pekerjaan. Sekali-sekali itu tidak apa-apa saudara. Tidak datang pengajaran, doa malam. Karena memang saudara sekali-kali. Tapi kalau saudara tiap kali engkau kehilangan sama sekali. Untuk doa, untuk pengajaran. Bapak Ibu Saudara, jangan terima saudara. Jangan terima. Saudara harusnya berontak dan marah. Karena hak saudara diambil oleh setan. Nah kembali Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan bagi orang Kristen itu hidup yang tenang, hidup yang tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan.
Jadi dapat 4. Tenang, tentram, saleh, dan dihormati. Jadi judulnya tadi adalah hidup tenang, tentram, saleh, dan dihormati. Nah, Bapak Ibu Saudara, rahasia ini besar. Saya menemukan yaitu dalam ayat ini. Kenapa saudara bisa hidup tenang, tentram, saleh, dihormati? Karena saudara melakukan yang baik. Saya menemukan ayat ini 2017. Bapak Ibu Saudara, dikatakan di ayat 3, itulah yang baik dan yang berkenan. Bapak Ibu Saudara, mana yang baik dan berkenan di hadapan Allah? Supaya kita bisa mendapatkan 4 hal tadi. Tenang, tentram, saleh, dihormati loh saudara. Ketika saudara melakukan yang baik dan berkenan kepada Allah, maka 4 hal ini engkau dapat. Dan Tuhan menunjukkan bagaimana hal yang baik dan berkenan ketika saudara berdoa bagi semua orang. Dengar, ketika saudara berdoa bagi semua orang untuk keselamatan mereka, seperti yang kita lakukan 24 pintu gerbang surga. Bapak Ibu Saudara, 4 hal ini saya merasakan. Saya percaya saudara yang ikut ambil bagian secara offline maupun online, bersama-sama saya 24 pintu gerbang surga, juga bersama-sama dalam ibadah yang tekun, yang rajin, saya percaya hidupmu tenang. Hidupmu tentram. Hidupmu dalam kesalehan dan kehormatan. Dengar, kalau saudara bersama saya di 24 pintu gerbang surga, hidupmu tidak tenang, hidupmu tidak tentram, dan saleh dihormati, maka ada yang salah dengan engkau. Saudara dengar, hidup yang tenang itu ada di dalam hati kita. Hidup yang tentram itu dalam hati kita. Hidup yang dihormati itu di dalam pribadi kita. Bukan situasi kita. Bapak Ibu Saudara, ada keluarga para imam yang masih hancur. Ada pernikahan imam-imam yang masih hancur. Ada hubungan rumah tangga yang masih hancur. Tapi dengar, ketenangan, ketentraman itu bukan ada pada kondisi kita, tetapi di dalam setiap hati kita. Namun saya percaya, kalau hidupmu mendapat tenang, tentram, saleh, dan dihormati, maka akan mempengaruhi keluargamu. 20:33 akan terjadi kuasa pembalikan asal engkau tekun, setia, bahkan siap mati bagi Tuhan. Perjanjianmu adalah nyawa, saudara. Maka naikkan doa bagi semua orang. Apa yang kita lakukan ini menghasilkan 4 hal. Dengar, kalau hidupmu pribadi ruwet, hidupmu kacau, hidupmu tidak tenang dan tentram, maka ada sesuatu yang salah di dalam doamu. Saudara, apa yang kita lakukan pagi hari ini itu baik dan berkenan. Ketika saya menemukan hal ini, sungguh saudara, hidup saya tenang, tentram. Apalagi Bapak Ibu Saudara, anak, istri, anak, menantu, cucu, semuanya dalam ketenangan, ketentraman, kesalehan, kehormatan. Kami berusaha terus untuk kami berada pada on the track. Kami berada pada perkenanan Tuhan. Kami tidak mau tertipu. Bapak Ibu Saudara, kami membangun kesatuan. Kami tidak urusan dengan keluarga-keluarga yang terpecah-pecah, itu urusan mereka. Tapi kami sampai mati, kami membangun kesatuan saudara. Kesatuan dalam pelayanan, kesatuan dalam ibadah,
kesatuan di dalam kekeluargaan, semuanya, kesatuan dalam Kristus. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, itu komitmen. Bagaimana saudara bisa hidup tenang, tentram dalam kesalahan kehormatan kalau saudara berdoa bagi semua orang. Dan inilah yang Tuhan tunjukkan kepada kita semua. Ayat ini saudara harus hafal, karena di ayat 4, sebab Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudara, melalui ayat ini kita mendapatkan hidup tenang, tentram dalam kesalehan dan kehormatan. Terlebih lagi kita melihat keluarga kita selamat, kita melihat bangsa kita selamat, kita melihat kota kita selamat. Bapak Ibu Saudara, perhatikan, engkau yang masih punya pergumulan, menantumu masih belum selamat, anakmu masih belum sungguh-sungguh, engkau tahu benar, dia tidak pernah ke gereja, dia tidak pernah bersekutu, dia hanya bisnis. Dengar, saudara harus lebih sungguh-sungguh. Saya katakan, matilah dalam Tuhan. Berikan nyawamu. Kalau ada dalam keluargamu, dengar saudara, dengar apa yang saya ngomong. Kalau ada dalam keluargamu yang masih suam-suam kuku, kalau ada dalam keluargamu yang masih belum percaya, apalagi darah dagingmu, dengar, engkau tahu darah dagingmu itu masih belum loh. Ke gereja masih malas, persekutuan tidak pernah, sukanya hanya keloyongan, main-main, kerja terus. Saya mau katakan, berikan nyawamu pagi hari ini. Bernasarlah di hadapan Tuhan. Berikan persembahan hidupmu total, saudara. Engkau harus total. Jangan main-main lagi. Jangan setengah-setengah. Total terus. Saudara yang saya gembalakan, total. Tanpa totalitas, keluargamu tidak dipulihkan. Saudara dengar ya, kalau mertuamu belum selamat, kalau orang tuamu belum percaya, tapi kamu sibuk dengan kerja terus, kamu tidak melihat pemulihan. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang Kristen yang pingin keluarganya diselamatkan, tapi dia sibuk kerja. Dia ditipu dengan pekerjaan. Padahal dia tahu keluarganya masih amburadul. Dia tahu saudara, keluarganya belum selamat. Tapi justru dia malas, bolos, sering tidak ke gereja, sering tidak melayani. Bapak Ibu Saudara dengar, ini rahasia. Bagaimana saudara melihat pemulihan, bagaimana hidupmu tenang, tentram dalam kesalehan kehormatan. Kalau saudara, dengar, tidak merasakan ketentraman hari ini, saudara mengambil bagian dalam doa, tapi hidupmu pribadi engkau tidak tenang dan tentram, engkau tidak hidup saleh dan hormat dalam kehormatan, berarti saudara sedang salah berdoa. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara tidak terjadi apa-apa, tidak mungkin. Saya merasakan ketenangan, ketentraman yang luar biasa di dalam pribadi. Pribadi itu penting, apalagi keluarga kita semua. PR kita masih besar. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kerajinan itu bukan berarti saudara tidak pernah absen, bukan. Saya tahu saudara punya kesibukan, saya tahu saudara punya kepentingan-kepentingan yang lain. Tapi ingat, cari kerajaan Allah lebih dahulu. Boleh saudara keluar negeri, boleh keluar kota, boleh saudara kerja, tapi kejar kekekalan.
bagi saudara yang ada di luar kota, apalagi di Surabaya. Mari mencontoh imam-imam yang sungguh-sungguh. Pak Leo itu imam kami di Kota Malang tapi kerjanya di Surabaya. Meskipun kerja di Surabaya, tetapi sungguh-sungguh juga Jet Li di Surabaya. Tetapi mereka sungguh-sungguh. Bahkan hari Kamis harus pulang ke Malang dan besok paginya harus berangkat lagi ke Surabaya naik sepeda motor. Tapi mereka tidak pernah absen, sungguh-sungguh. Apalagi ibadah minggu. Bagaimana dengan orang yang kerja di luar kota? Streaming saja tidak. Saudara dengar, engkau yang saya gembalakan di luar kota, kalau engkau mau sungguh-sungguh menyerahkan nyawamu, streaming dengan sungguh-sungguh. Saudara boleh kerja di luar kota, bahkan luar negeri, tapi kau komitmen. Jangan main-main. Hidupmu tidak akan pernah tenang, tentram. Tidak pernah. Saudara, orang yang ikut Tuhan Yesus tidak ada yang tidak tenang, tentram, dan dihormati dalam kesalehan juga. Maka itu Bapak Ibu tiap hari naikkan doa syafaat. Saudara yang tidak bertugas streaming pun secara offline, naikkan doa syafaat. Jemaat yang saya gembalakan, imam-imam yang ada di Brunei Darussalam, Ibu Endang sekeluarga, saya tahu benar walaupun saya tidak berjumpa tatap muka, mereka sungguh-sungguh, saya percaya hidup mereka tenang, tentram. Karena itu yang baik dan berkenan. Juga orang-orang yang saya gembalakan, sungguh-sungguh. Di Jakarta juga keluarga Papol, Ibu Maria Ekaristi, Ibu Siti, juga di Bali yang sungguh-sungguh Ibu Rin, Bu Margareta, Bu Tuti, Bu Nini Bong, dan tambah Bu Kristi, Bu Liki, dan semuanya Bu Kristin. Yang saya gembalakan sungguh-sungguh. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Tuhan sudah memberikan kepada kita janjinya. Jika saudara berdoa syafaat bagi semua orang, maka kau akan mendapatkan ketenangan. Meskipun kamu sehari sekali makan, bahkan 2 hari sekali makan, kamu tenang, tentram dalam kesalahan dan kehormatan. Saya yakin saudara, orang yang sungguh-sungguh berdoa, mereka tidak pernah kekurangan jasmani dan rohani. Karena apa saudara? Allahmu Allah yang hidup. Oleh karena itu mari saudara sekali lagi ya, engkau yang punya pergumulan, saya katakan matilah dalam pelayanan, matilah di gereja. Ikut saya, yang punya gereja mati di gerejamu, ikut gembalamu. Sungguh-sungguh kalau engkau tidak bergembala, cari gembala, berdoa, atau saya menggembalakan saudara. Tapi syaratnya sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, jika saudara tidak serahkan nyawa, engkau tidak akan sungguh-sungguh. Engkau harus bernasar. Sekali lagi ya,
Kalau orang tuamu belum selamat, mertuamu belum, mantumu belum, anakmu belum, jangan main-main mati dalam pelayanan. Kalau ada salah satu anggota keluargamu yang terpisah, belum menyatu dengan kalian, saudara, jangan kendor sama sekali. Maka apa yang saudara dapat, Tuhan berikan janjinya dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 3 ini dan 4. Karena Tuhan berkenan dalam hidupmu. Kalau Tuhan berkenan dalam hidupmu, maka apa yang menjadi kerinduanmu dikabulkan. God bless you all. Terima kasih, ucapkan syukur. Ya Bapa, kami dengar suaramu. Biarlah semua imam-imam yang bersama hamba-Mu menyerahkan nyawanya. Mereka bukan sekedar hanya bergereja, melayani, tapi mereka menyerahkan nyawanya supaya mereka boleh menaikkan doa bagi semua orang sungguh-sungguh, sehingga terjadi keselamatan bagi seluruh keluarga kami. Karena pergumulan kami belum selesai, khususnya darah daging kami, anak-anak kami, menantu kami, cucu kami. Mata-mata kami harus melek. Kami tidak boleh tinggal diam. Ya Bapa, khususnya imam-imammu yang direbut hidupnya oleh dunia, pekerjaan dan sebagainya. Ya Bapa, berikan mereka keberanian, berikan mereka singa Yehuda, berikan mereka mental prajurit, berikan mereka mental pasukan berani mati, siap sengsara, siap menderita, sehingga mereka boleh mengalami hidup yang tenang, tentram, dalam kesalehan dan kehormatan. Ya Bapa, hamba menyerahkan imam-imammu yang setia bertugas sampai nanti malam. Biarlah mereka semua, ya Bapa, semangat terus. Imam-imam yang hamba gembalakan, yang dari berbagai kota, yang sungguh-sungguh berbagai pulau, bahkan di luar negeri, mereka tidak main-main. Ya Bapa, biarlah upah gembala turun atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, buka kedua tanganmu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur, persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan, menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atasmu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama, katakan amin. God bless you all.